Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjaga kesehatannya di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 di pembelajaran TIK di kelas 10. Untuk hari ini, lanjutan dari minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita belajar tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Khusus hari ini, kita akan belajar sejarah komputer. Nah, di sini saya akan memberitahu komputer itu apa dan sejarah-sejarah yang terjadi pada perkembangan komputer. Selamat menyaksikan. Langsung aja, saya akan menyampaikan materi hari ini, yaitu sejarah komputer. Pertama, apakah itu komputer? Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data, menyimpan data yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Di sini terbagi komputer menjadi 5 generasi yang akan kita bahas satu-satu. Mulai dari generasi yang pertama. Generasi pertama ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini sendiri mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Dan yang menggagas pengembangannya itu ada insinyur asal Jerman bernama Konrad Zuse. Berikutnya di generasi kedua sendiri terjadi atau populer pada awal tahun 1960-an, di mana generasi ini disebut superkomputer karena memiliki perubahan dari generasi pertama, yaitu tabung vakum. Sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis-bisnis yang ada di negara berkembang menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi. Berikutnya ada generasi 3, pengembangan dari generasi 1 dan generasi 2. Generasi 3 diawali dengan lahirnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peranan transistor. Jadi di generasi 2 tersebut menggunakan transistor, generasi pertama itu menggunakan tabung vakum, dan di generasi ketiga itu menggunakan IC, di mana IC sendiri menghasilkan panas yang jauh lebih ringan dibandingkan transistor, karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar sehingga dapat sering menyebabkan kerusakan komputer atau part-part yang ada di dalam komputer. Dengan adanya IC membuat komputer semakin kecil dan semakin fleksibel untuk digunakan. Adapun generasi keempat inilah awal perkembangan dari komputer. Di generasi keempat ini sudah disebut juga LSI atau Large Scale Integration, yang dapat membuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian pada tahun 1980 ditemukan lagi Very Large, ya pengembangan dari si LSI jadi VLSI, yang membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal, atau sering kalian sebut itu juga motherboard. Nah, di motherboard itu kan dia banyak tuh ya. Dan pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan PC, personal komputer. Nah, mungkin di rumah kalian ada PC. Nah, di tahun 1981 lah mulai diperkenalkan PC sebagai perangkat rumahan, kantor, dan sekolah. Dulunya tidak ada menggunakan komputer untuk kantor, perumahan, sekolah, masih di bisnis-bisnis besar ataupun perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan. Adapun yang terkenal pada generasi komputer keempat yaitu Apple I,
Apple II, Physical Altair, dan IBM 370. Berikutnya ada generasi kelima. Generasi kelima ini lahir tahun 1985 sampai sekarang. Jadi yang sekarang kita gunakan itu termasuk generasi kelima, di mana generasi kelima terus berkembang sampai saat ini. Dan perkembangannya kita tidak tahu sampai sejauh apa. Komponen generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Dan yang pertama itu komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan komputer zaman sekarang atau laptop zaman sekarang, tapi HAL 9000 merupakan pelopor untuk komputer generasi ke-5, di mana di komputer ini memiliki kecakapan untuk dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Berikutnya ada komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer pasti sudah sering anak-anak SER tahu dan dengarkan. Biasanya selalu dibagi menjadi 3, di mana hardware itu adalah perangkat keras, contohnya itu ada motherboard, monitor, keyboard, mouse, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara software itu adalah perangkat lunak seperti Word, Microsoft Office, Adobe Photoshop, software editing, software pemutar musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara ada yang ketiga tuh brandware, disebut juga user. Nah, user ini ada user pengguna, ada user programming. Jadi kalau user programming, tugas dia membuat program untuk digunakan sama user pengguna biasa. Berikutnya, anak-anak SER semuanya, fungsi komputer dibagi menjadi 3. Sebenarnya nggak 3, banyak lagi. Tinggal kalian explore, kira-kira apa lagi ya selain dari ini ya. Yang pertama ada di bidang bisnis. Contohnya ada internet banking, online shop, dan masih banyak lagi yang lainnya di bidang bisnis. Khususnya di era milenial sekarang, bisnis banyak lagi tidak berpatokan dengan membuka toko, tapi cukup membuka toko tapi sifatnya online. Kedua ada di bidang pendidikan, seperti media pembelajaran, media informasi, dan sarana ujian online. Di zaman sekarang, tepatnya di saat ini, di masa pandemi, dunia pendidikan sangat berperan erat dengan penggunaan komputer dan jaringan internet. Berikutnya ada bidang pemerintahan, e-government. Maksudnya apa? Di e-government ini bagaimana pemerintah dekat dengan penduduknya, dekat dengan bisnis, dan dekat lagi dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penduduknya dengan adanya e-government. Dan masih banyak lagi. Ada sarana hiburan seperti media sosial, sarana seperti transportasi seperti Gojek, Grab. Nah, itu kan memanfaatkan fasilitas komputer dengan aplikasinya. Berikutnya ada teknologi masa kini. Nah, teknologi masa kini itu teknologi yang sedang dikembangkan, walaupun sudah jadi tetap masih terus dikembangkan. Yang pertama itu ada namanya AI, kecerdasan buatan. Jadi bagaimana caranya kemampuan manusia bisa dimiliki oleh komputer. Seperti robot. Robot sudah banyak memiliki kemampuan AI. Berikutnya ada VR atau virtual reality. Gimana kita cukup menggunakan VR, kita sudah berada di dimensi yang berbeda. Sesuai yang ditampilkan di komputer, direpresentasikan di VR-nya. Kemudian yang terakhir itu ada hologram teknologi. Maksudnya hologram teknologi apa? Nah, zaman sekarang mungkin anak-anak SER sering melihat film-film yang ada hologramnya. Itu tidak hanya berbasis film, sudah dikembangkan dan mungkin beberapa tahun lagi penggunaan hologram sudah di publik atau go public, tidak lagi mungkin segmented atau kalangan tertentu. Mungkin itu aja untuk sejarah komputer dan perkembangan komputer. Terima kasih sudah menyaksikan. Habis ini silakan kerjakan kuis yang ada di Google Form. Sukses untuk semuanya. Oke anak-anak SER, itu tadi video tentang sejarah
komputer yang terjadi di dunia ini dari perkembangan dari generasi 1 hingga ke generasi ke-5. Semoga ada manfaat dari materi yang saya bawakan hari ini. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.